yang namanya penyakit mental itu sama capeknya kayak penyakit fisik cuy. Sometimes orang tuh ngeliat kayak, ih lu alay banget sih, ya nggak sih? Iya. Kayak drama banget. Makanya ketika saat itu, gue benar-benar kayak nutupin biar, gimana caranya biar orang nggak tahu. Sampai keluarga gue aja nggak tahu. Obrolin aja bareng gue Elektronik cuma di Nadir Podcast. Satu-satunya podcast yang membahas tentang masalah kesepian secara spesifik. Karena kenapa? Karena hampir setiap manusia pasti pernah merasakan yang namanya kesepian. Dan apa penyebabnya? Bagaimana awal dan prosesnya sampai mereka bisa berada pada titik terendah dalam hidup mereka semuanya. Oke guys, di sini gue berharap dengan Nadir Podcast ini bisa menjadi motivasi buat kalian semuanya. Dan sadar kalau kalian tidak hidup sendiri. Oke? Di episode kali ini gue udah kedatangan seorang tamu, tapi gue gak mau ini cerita ke depan yang kalian cong. Gimana kalau langsung kita obrolin aja bareng Tiara Tan. Hai. Tiara, apa kabar? Baik dong. Baik makasih ya, udah biasa. makasih udah datang kemari juga. Oke, sebelum kita mulai acara juga, udah mulai sih acaranya, tapi Udah mulai sih. boleh nggak kalau misalnya Kita kenalan dulu kali ya. iya, Kita kenalin sebelumnya ke udah kenal teman-teman. belum Nggak, sih? kenalin gue ke teman-teman Nadir teman-teman Podcast, ya. kenalin Tiara tuh siapa dan Oke. kesibukannya apa, kerjaan apa. Silakan Tiara. Oke, ya saya Tiara. Biasa teman-teman manggil gue Tiara sih. Gue sibuknya ya kerja aja, karyawan. Tapi gue sambil, bukan iseng ya, hobi gue nge-DJ sih. DJ, tapi itu bukan sumber utama penghasilan ya, jadi buat iseng-iseng aja. Kalau ada job ya hayu, kalau misalnya enggak juga gak apa-apa. Terus gue juga suka, bukan modeling sih, suka foto-foto aja. Suka foto-foto aja, kalau misalnya ada yang ngajak collab ya boleh. Gitu sih. Udah gitu dong. Udah, terus apa lagi? Oke, makasih. Jadi yang gue baca, yang gue riset macam kan, lu adalah seorang mahasiswa ya, mahasiswi ya, gue mahasiswi juga di masih kuliah sih. Mm-mm. Semester akhir D3. Ambil Gue ambil akuntansi pajak di Trisakti. Trisakti dan sekarang bekerja di Di label musik. yang orang nggak tahu, tapi kalau gue tahu di mana label musiknya? Nggak boleh sebutin ya? Sebutin jangan nih. Nggak apa juga, ini podcast kan nggak apa-apa juga ya, nggak apa-apa juga, sebutin aja. Di Milana Musik. Nggak ada musik. Iya. Ya. Dan kamu sebagai apa di situ? Gue sebagai account eksekutif. Oke, mantap, keren. Udah berapa tahun di situ? Gue udah 3 tahun lebih sih di sini. Di situ, bukan di sini. Di sini 3 tahun ya. lebih. Oh Di situ iya, kan. beda ya. Oke. Dan gini, awal lu kan suka nge-DJ dan modeling. Kenapa dan kapan sampai lu mau tertarik dengan nge-DJ gitu kan? Sebenarnya gue pengen seriusin sih DJ, tapi kayak ini aja sih, gue nunggu lulus kuliah deh biar fokus. Soalnya pusing juga kalau misalkan sekaligus kan, fokus sama beberapa hal kayak nge-DJ iya, kuliah iya, kerja iya. Kerja iya. Iya, gue ngebelah diri dong kayak amuba. Dan biasanya kan DJ kan malam biasanya kan ya? Iya, cuman ya capek juga ya, Wak. Iya. Pagi sampai sore kerja, terus malamnya kuliah, terus habis itu nge-DJ, Oh, lu kuliah malam? meninggal gue. Iya, Kuliah malam. kuliahnya malam. Genre apa yang lu bawain DJ? Gue EDM, house, breakbeat, Dutch, itu sih. Yang lainnya gue masih belajar. Ya kayak Yasmin juga begitu ya? Iya. Oke dengan DJ. Nah sekarang mau masuk ininya nih. Dari semua perjalanan lu tapi kuliah lu aman ya? Kuliah gue ya gitu lah, aman lah. Apa? Yang itu apa? Ceritain Kayak aja gitu nggak? gue, ya namanya juga kuliah sambil kerja ya, Wak, pasti kayak ada gak fokusnya juga lah. Udah berapa tahun lu? D3 kan harusnya 3 tahun kan. Hmm. Gue udah 3 tahun, gue Harusnya udah lulus ya? Iya, maksudnya udah lulus tuh kemarin. Teman-teman gue udah pada lulus, gue masih di sini. Tapi ya udahlah ya. Ya udahlah ya, jalanin aja ya. Nah itu flowing aja ya. Let it flow Nah, aja. itu jalan semua itu kan kita mau ngegali semuanya. Semua dari dia nge-DJ dan lo kerja,
dan lo sekarang juga modeling itu, apa sih lo pernah ngerasain namanya? Lo pernah ngerasain namanya jatuh atau ngerasain ini sepinya banget apa yang misalnya lo gagal dalam karir lo atau apa? Lo pernah ngerasain kayak gitu sih? Namanya ini sepi banget gitu. Ya tidak mau cerita itu Gimana ya? ya? Ada sih. Ya cerita lah. Ya sebenarnya di saat ini gue belum bisa bilang kalau gue udah sukses ya. Ya masih jauh lah gila dari kata sukses. Tapi buat gue di titik sekarang, gue udah kayak ngelewatin ya lumayan banyak rintangan lah ya. Kayak gue umurnya sekarang 23 tahun. Gue tuh kerja semenjak gue SMA. Ya. SMA waktu itu umur gue masih 16 tahun. Kayak apa ya? Gue bukan tipe orang yang mau ngerepotin orang lain, apalagi orang tua gue. I mean kayak even orang tua gue sendiri, gue gak mau ngerepotin mereka. Kalau misalnya gue bisa cari duit sendiri, ya kenapa enggak gitu. Gue gak mau ngerepotin mereka aja. Gue tuh kerja dari umur ya tadi ya 16 tahun. 16 tahun. Gua kayak jualan. Abis itu ya jadi kasir salon, SPG-an. Ya gue jalanin aja gitu. Ya lumayan kan dapat duit recehan buat buat ongkos. Karena gue waktu sekolah jarang jajan. Begitu. Iya, kayak buat makan aja dulu susah karena ya basicnya juga gue bukan dari keluarga yang berada gitu. Malah kalau bisa dibilang kurang berada kali ya. Makanya ya gitu, gue juga sampai sempat kuliah tuh beasiswa karena gue saking fuck up-nya gue mau kuliah kayak gimana, ya gue cari beasiswa lah. Tapi akhirnya gugur juga tuh. Ya udahlah ya. Yang penting ya gue gak nyusahin orang lain gitu. Karena ya basicnya gue gak mau nyusahin orang lain. Ya selain dari itu juga gue pernah sampai jualan ubi di pasar. Oh iya? Iya. Umur berapa itu? Itu umur 17 tahun. Bener-bener di pasar jualan ubi gitu? Iya, gue jualan. Dengan lu begini, look kayak gini? Ya dulu gue belum kayak gini. Oh, ya lu jualan di pasar begini nggak mungkin juga. Enggak juga. Tapi iya, gue pernah jualan ubi di pasar. Itu berapa penghasilan lu dapat dari Ya, mana? ya paling berapa sih? Paling gue dapat. Kalau orang, maaf ya, ada orang jualan voucher, kok lu kenapa jualan ubi gitu? Ya adanya ubi, soalnya gue pernah jualan baju kan, kayak all shop, kayak biasa aja anjir peminatnya. Ya ubi juga biasa aja, cuman at least satu hari gue bisa habis gitu kan. Berapa tahun berapa bulan jualan ubi ya itu? Bentar sih, nggak lama. Itu paling cuman sebulan 2 bulan. Itu kan ya daripada gue gak makan gitu kan, gak gabut. Daripada gue gak makan, daripada gue gak ada ongkos, ya udah gue jualin yang ada aja gitu kan. Secara waktu itu kan teman gue punya usaha ubi itu kan, ubi bakar gitulah ya. Ya udah gue jualin aja. Ya daripada gue minta-minta sama orang tua, ya kan. Ya udah gue jualin yang ada. Terus sampai ya gue gak mau kepedean atau gimana ya. Tapi sampai orang yang di pasar tuh nanya, ini acara talk show atau apa sih? Talk show apa? Ini acara TV atau apa sih? Jangan lu jualan gitu ya? sama siapa gitu? Saya sendiri pak. Enggak, saya nggak dari acara apa-apa. Jualan ini aja, ayo dong dibeli gitu kan. Orang juga nggak percaya gue jualan di pasar gitu. Paham nggak sih? Paham, cuman makanya dengan bikin Iya. Ini orang bercanda apa nggak sih? Ini ngeprank nih, ada TV nggak ada TV? Sampai gue aja ya ketemu orang tuanya temen cuy. Iya, gue ketemu orang tuanya temen terus kaget kayak, lu ngapain di sini gitu kan? Jualan. Gue gitu aja. Gue gak ada malu-malunya karena menurut gue itu bukan sesuatu yang hina. Iya. Gue kayak gitu waktu Hebat itu. Sih. Terus gue pernah ini juga SPG-an waktu itu masih zaman sekolah, nungguin lulus, ya udah gue ada lowongan SPG, ya udah gue SPG-an sampai ketemu tetangga segala macem, ya udah bodo amat. Gue bodo amat cuy, gue gak malu. Ya selama itu halal kan. Halal ya. Iya. Ya udah sikat aja. Terus gue juga pernah waktu itu kan gue beasiswa tuh, terus udah di-cut kan gara-gara gak lolos tuh nilainya. Udah 1 semester waktu itu.
Terus gue lanjut kerja aja, gue jadi kayak fundraiser gitu, fundraiser. Kerjanya keliling mall anjing, capek banget. Kayak bener seharian dari mall buka sampai mall tutup jam 10 malam. Kerjaan gue keliling mall kayak ya gue minta eh, apa ya fundraiser Oh iya. yang biasa nge-pitchingin orang lagi makan. Nah kayak gitu gue pernah anjir. Ya itu jujur li capek banget sih Tapi lo karena enjoy lo jalanin itu kan? apa? Lo enjoy lo jalanin itu kan? Iya, itu. Gue pernah jadi fundraiser juga dan itu capek banget coy. Kayak dari pagi sampai malam lu harus keliling mall. Buat nyari satu orang yang nyumbang aja itu susah banget. Makanya ketika gue sekarang lihat orang yang kayak nge-pitchingin gue dari fundraiser apa misalnya brand apa, ya 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 gue mau aja gitu kan. Kayak at least lu ngedengerin mereka. Karena gue pernah di posisi itu cuy. Kayak gue pernah ya, gue mau nge-pitching orang sampai orang tuh ngusir gue kayak ayam anjir, kayak gitu. Soalnya gue cuman mau nyampein pitchingan gue waktu itu kan. Terus kayak gue inget itu tuh kayak capek aja gitu. Terus waktu itu juga gue pernah jadi waitress di coffee shop. Itu juga sama sih capek, tapi ya fun lah, selama itu teman-temannya fun. Pernah jadi personal assistant juga. PA siapa? PA-nya ada bukan artis sih jatuhnya. Iya sih artis Sulam Alis. Iya. Sampai akhirnya gue kerja di sini gitu. Milana. Iya. Oh, Sari. Bukan di sini ya, di Iya, sana. di sini sama Dodi gitu kan. Iya kalau ini udah di Milana Iya. sama Sari gitu. Iya. Nah, tadi kan Gitu. lo mau cerita tentang apa? Lo punya ada Lowest point-nya. mental health lo apa yang Oh iya, gue juga pernah tuh ngalamin yang Nah, namanya itu ceritain mental dong. health. Itu Nah, itu capek dulu. banget sih, Nyet. Karena yang namanya penyakit mental itu sama capeknya kayak penyakit fisik, cuy. Sometimes orang tuh ngeliat kayak orang yang punya mental health kayak, ih lu alay banget sih, ya nggak sih? Iya. Kayak, Bucin lo. lu ngadi-ngadi lu. Iya, ngadi-ngadi. Iya, ngadi-ngadi lu. Kayak drama banget. Makanya ketika saat itu gue punya mental health, gue benar-benar kayak nutupin biar gimana caranya biar orang nggak tahu. Sampai keluarga gue aja nggak tahu. Bahkan kan waktu itu gue tinggal bareng kakak gue kan, berdua. Kakak gue aja nggak tahu cuy gue punya mental health. Karena gue senutupin itu benar-benar sakit banget. Dan waktu itu juga gue punya pacar kan. Pacar gue aja nggak tahu gue punya mental health. Karena gue benar-benar nutupin semua itu dari semua orang. Ini juga gue kayak, gue mikir nih, Iya, aduh pakai gue mau cerita sama kasih kita tahu doang. jangan ya di Cerita podcast sama gue ini doang. gitu. Iya, gue cerita jangan ya di podcast ini. Sampai Kan akhirnya cerita. waktu itu ya gue udah ngerasa sih, gila ini gue kenapa ya, kayak gue kepikiran akan sesuatu. Waktu itu ya gimana ya, gue namanya juga baru pacaran sama orang ya, adaptasi ya. Baru pacaran sama orang, gue adaptasi sama dia. Nah ketika fase adaptasi itu sih yang gue susah banget buat terima gitu. Kayak gue kepikiran kayak dia tuh bener gak sih sama gue, dia main-main gak sih sama gue. Tapi parah, maksudnya sampai kayak gue se-netting itu, gue mikirin hal-hal kayak gitu tuh sampai gue nggak bisa tidur 3 malam, sometimes 2 malam juga. Dan gue posisinya waktu itu kerja dan kuliah offline. Orang sampai nyaka gue, Neng, lu pakai sabu ya? Lu matanya beler banget gitu. Di kagak anjir, gue nggak bisa tidur. Terus gue kayak lemas gitu. Dan ketika gue, nah itu sampai akhirnya gue kan merasa terganggu ya. Gue sampai nggak tidur bermalam-malam, berhari-hari gue kepikiran. Bahkan gue lagi di jalan, lagi di motor atau di mobil gitu kan, gue kepikiran cuy, gue bisa nangis kapanpun ketika anxiety itu nyerang gue. Gue bisa sampai
di kantor, gue masuk ke toilet terus gue kayak ya anjing gue pengen ngejerit cuy gitu loh. Gue pengen teriak anjir sekeras-kerasnya. Tapi ya gimana, gue tahan gitu kan. Udah tuh. Sampai akhirnya gue benar di titik terendah gue. Kayak, fuck, gue pengen suicide cuy. Gara-gara kepikiran hal-hal kayak gitu doang. Mungkin kita yang ngedengarnya kayak, anjing itu kan sesuatu yang gak seberapa gitu. Itu Cemen sepele lah, banget cuy. cemen lah, Itu apaan cemen sih lu? banget Iya. cuy. Tapi pada saat itu, ketika gue yang ngerasain, ih anjing gue pengen mati cuy, gue capek banget ngerasain hal-hal kayak gini, gue capek kepikiran, dan gue mulai cerita sama cowok gue. Tapi ya menurut gue dengan cara dia ngejawab juga ya mungkin dia udah maksimal ya ngebantu gue, tapi gue merasa nggak puas, kurang gitu. Terus gue juga terus gue mulai cerita sama kakak gue kan. Gue juga sama, gue cerita sama sahabat gue yang terdekat. Kayak sama juga, cuy ini gimana ngobatinnya gitu. Sampai akhirnya gue ke psikiater. Gue nangis gila di sana, kayak gue ngeluapin segala apa yang di pikiran gue. Sampai akhirnya gue dikasih obat. Ih anjing, obatnya sih pedes banget ya. Maksud pedes tuh, gue sampai minum obat itu di kantor, gue tidur anjir seharian. Udah gak disebutin Luften pas itu. Terus Gue sampai tidur seharian di kantor. Aduh, jadi kan ada beberapa obat gitu kan. Yang cocok sama gue tuh kayak, waktu itu kayaknya ada 4 obat gitu. Yang cocok sama gue cuma 2. Yang gue benar ngerasa nyaman dan gak ngeganggu aktivitas gue sehari-hari gitu kan. Ya udah bodo amat, gue minum 2 obatnya aja. Sisanya gue gak minum anjing. Soalnya kalau misalnya gue lanjutin obat itu juga gimana. iya oke, terlepas dari obat itu akhirnya lu bisa sekarang udah mengatasi atau belum? Nah, sampai akhirnya gue kayak minum obat itu ada kali ya setahun. Setahun lebih. Terus gue sambil diiringin meditasi juga. Terus gue... Oh ya sebelumnya gue belum nanya, itu tahun berapa ya pas lu ngalamin? Itu 2019. Sorry. Enggak, itu 2020. 2020 ya? 2020. Jadi artinya gue terlepas dari itu baru 1 tahun. Baru 1 tahun sih. Terlepas dari apa? Obatnya atau? Dari obatnya. Sekarang? Nah, istilahnya, bentar gue lupa deh. Oh ini, jadi kalau misalnya self healing gitu, itu ada istilahnya namanya katarsis. Jadi katarsis itu gimana caranya kita menanggulangi apa yang ada di pikiran kita gitu kan. Self healing kita tuh caranya gimana, itu namanya katarsis kan. Cara katarsis gue waktu itu, gue sempet juga apa tuh namanya? Self-help. Iya, nyakitin diri sendiri. Gue ada beling, gue sayat-sayat tangan gue. Karena menurut gue itu sesuatu yang self healing gue banget. Katarsis gue tuh kayak gitu, self harm. Iya, ada pisau, gue gini-gini anjir. Sampai pokoknya waktu itu gue malu banget. Gue ketemu partner, gue lupa. Gue pakai baju pendek anjing, itu kayak bodoh banget. Terus ditanyain itu kenapa? Terus gue, ih anjing gue lupa banget. Oh ini jatuh, gitu aja. Alasan gue juga goblok banget. Tapi ya udahlah ya. Sampai akhirnya gue katarsis, lama-lama ya gue baca buku gitu kan tentang anxiety attack, PTSD segala macam. Ya ada caranya meditasi gitu kan. Meditasi terus kayak writing. Kayak journaling kayak gitu. Gue akhirnya kayak gitu tuh. Gue sampai ada 2 tahun tuh gue journaling sampai ada 2 buku full gue isi. Jadi ketika apa yang ngeganggu di pikiran ya gue tulis semuanya. Iya tulis. Gue tulis semuanya dan itu lumayan ngebantu sih. Kayak gitu sampai akhirnya gue jalanin itu sekitar 2 tahun. Dan gue tetap meditasi sih sampai sekarang. Dan itu pun ngebantu cuy. Kayak ngomong sama diri sendiri.
lu tuh sebetulnya ya yang nggak sehina itu loh gitu. Maksudnya eh lu nggak kaya yang apa lu pikirin. Karena ketika si mental health itu menyerang, kayak gue mikirin kalau gue tuh ya ya gak baik gitu. Padahal nyatanya nggak kayak gitu loh. Netting banget sama diri lu sendiri ya. Iya, ya ya susah banget sih cuy, kayak ngelawan pikiran diri sendiri. Tapi sampai akhirnya gue bisa berjuang ngatasin itu sendiri sih. Ya dengan cara kayak ya gue banyak ngobrol sama orang, deep talk. Itu sih salah satunya. Banyak deep talk sama orang, baca buku, journaling. Itu lumayan ngebantu sih. Jadi dari semua yang lu ceritain itu segala macam, lu ada nggak sih dengan anxiety lu tuh ada trigger itu apa sih yang bikin lu jadi kayak begitu sampai lu jadi overthinking kayak gitu, jadi netting itu sama diri lu sendiri itu apa sih? Gue gak ada trigger, bisa langsung tiba-tiba kambuh. Ya kayak misalnya ya, gue lagi di jalan pulang, misalnya lagi di kendaraan umum, itu bisa cuy, tiba-tiba nyerang pikiran gue, tiba-tiba kayak ih anjing gue kepikiran lagi. Jadi gue tuh selalu ngebayangin kayak aduh laki gue lagi ngapain ya, oh jangan-jangan laki gue lagi main sama cewek lain. Gue sampai kepikiran kayak gitu nyat, padahal kan Saking nettingnya lo ya orang. iya, padahal kan pada nyatanya enggak. Misalnya dia lagi sama teman-temannya, misalnya gitu kan, atau dia lagi main game di rumahnya. Gue bisa tiba-tiba kayak gitu anjing, kayak waduh parah sih, pikiran gue udah seneting itu. Mungkin orang mikirnya kayak dia alay banget sih lu anjir. Itu gak nyaman banget lo sumpah kayak gitu. Itu gak nyaman Gak banget. nyaman banget buat diri kita, gak nyaman banget. Gue juga pernah ngerasain kayak gitu, gak nyaman banget. Iya. Oh kacau sih, kayak gimana ya. Terus abis itu juga ya gue juga parah sih pada saat itu. Pokoknya gue ada trauma kan dulu sama cowok. Ya mungkin itu triggernya, trauma lo sama cowok itu mungkin. Jadi Iya lo sih. sama semua orang jadi Iya. Gue kan kayak didiagnosis sama dokter gue waktu itu PTSD juga kan. Nah, jadi gue nganggap semua cowok itu brengsek. Iya, Udah ketemu itu nih juga ya. itu juga salah satu. Udah ketemu nih ya. Iya, itu salah satu ya ini gue juga gitu. Ketakutan gue juga. Padahal nyatanya enggak coy, enggak semua cowok brengsek ya kan. Gitu. Jadi intinya nggak ada trigger sih gue tuh. Kapanpun, dimanapun gue bisa kambuh. Bahkan gue lagi tiduran pun gue bisa kambuh. Dan gak enaknya ketika gue kambuh, ya selain gak bisa tidur, gak makan, gue turun berat badan itu ada kali 10 kilo. Gue asalnya kan lumayan gemuk ya zaman dulu. Gue turun 10 kilo. Lu mindset tuh ya, bukannya lo ngapa-ngapain, pikiran doang tuh ya. Tapi gue sambil ini juga, sambil ya selain pikiran, gue juga kan jarang makan kan. Makan tuh paling kayak sehari 3 suap, 3 suap nasi. Itu yang namanya gak nafsu makan tuh gak nafsu makan cuy. Terus abis itu juga ya, nah salah satu self healing gue juga ya gue jogging tiap hari. Itu lumayan ngalihin sih. Tapi sekarang udah bisa ngatain semuanya, udah overall udah oke atau masih dalam tahap proses gitu? Ya sebetulnya yang namanya mental health itu nggak bisa 100% sembuh cuy. Nggak tahu ya kalau orangnya, tapi kalau gue yang ngerasain kayak gitu. Nggak bisa 100% sembuh. Jadi ya kalau misalkan, kalau sekarang fasenya udah beda sih. Kalau misalnya ada trigger gue baru ini. Beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu kan gue nggak ada trigger coy. Kalau sekarang gue ada misalnya gue ke trigger, tapi gue nggak bisa bilang di sini sih. Jadi kalau sekarang beda lagi. Kalau misalnya gue ke trigger sama adalah ya satu hal, gue bisa kambuh coy. Makanya ya sebisa mungkin orang nggak tahu tuh triggernya apa gitu. Serius banget lo ya.
Iya, jadi Oke, ya lanjut. gitulah. Oh. Ya gue sekarang ya gak bisa 100% sembuh. Jadi kalau misalnya gue ke-trigger ya tetap. Dan yang paling gue gak suka, gue udah pusing kalau misalnya kambuh, pusing, ngap, dan gue tremor parah. Makanya kalau misalnya lagi di depan orang banyak, gue kambuh, ya sebisa mungkin gue tutupin sih. Gue ke belakang dulu, gue kayak nenangin diri, ya sampai akhirnya udah reda, gue baru balik. Tuh. Gak enak cuy. Progres dong, berarti lo bisa nguasain diri lo sendiri lagi untuk Nah itu. progres juga dong. Buat Itu cara bagus. nguasain diri sendiri, kontrol diri sendiri itu kayak butuh proses cuy. Iya kan? Dan itu nggak bisa langsung sekaligus. Itu tuh bertahap. Tapi ya justru proses itu yang bikin gue dewasa. Gitu. Keren kan? Keren Iya. kan? Tepuk tangan dong buat dia dong. Tepuk tangan dong. Oke, dan buat ya gue belum bicara sama goals itu. Boleh dong saran dan pesan-pesan kata-kata mujarab lu buat teman-teman yang pernah ngerasain kayak lu juga, apa gitu yang bikin kata-kata membangun gitu buat teman-teman sana. Ya kalian jangan patah semangat ya. Karena apa yang ada di pikiran kalian ya pada nyatanya nggak kayak gitu. Itu cuma ada di pikiran kalian aja. Buat temen-temen yang pernah ngerasain mental health juga, ya kalau saran dari gue, kalian jangan pernah takut ke psikiater. Pokoknya lu jangan juga self diagnose karena ya belum tentu kalian itu separah itu gitu. Pokoknya ya kalian ke profesional aja, ke psikiater sih. Dan lu jangan pernah takut kalau ke psikiater itu bukan berarti lu ODGJ gitu. Ya pokoknya lu jangan takut sih. Karena mereka bakalan ngebantu lu dan lu banyak-banyak meditasi dan jangan keseringan lu sendirian. Karena ketika lu sendirian itu justru ya pikiran itu makin ngeganggu sih. Pokoknya jangan nyerah ya. Kalian jangan takut buat cerita sama orang lain juga. Gitu sih. Obrolin aja makanya kan. Iya, makanya obrolin aja. Ya jangan dipendam sendiri, karena dipendam tuh gak enak tau. Oke, Tiara, nih terakhir goals lo ke depan apa nih? Goals gue ke depan ya, gue pengen jadi DJ profesional sih. Amin Amin ya, tapi ya gue tunggu kelar kuliah dulu deh. Kapan kelar kuliah lo? Belum tahu sih. Mudah-mudahan aja awal tahunnya, awal tahun depan. Amin. Kita doain semua yang Iya, terbaik buat gue Tiara. capek cuy. Capek kerja kantoran ya? Enggak juga. Ya, Enjoy sih enak gue. sana mah enak sana. Iya, gue enjoy. Oke, sekali lagi terima kasih lagi buat Tiara, terima kasih juga buat tapi sebelumnya ada nih, lo harus tahu ini. Apa tuh? Lo ngopi gak sih? Ngopi dong. Ini ada satu tumbler dan ada tulisannya adalah Obrolin aja. yang tadi lo Wih, bilang. thank you. Apapun obrolin aja. Iya, apapun obrolin aja. Apa dong? Sana nih. Sini Neng, kita foto Neng. Oke, sekali lagi terima kasih banget buat Tiara Tan udah menghadirkan menyisikan waktunya buat datang ke Nadir Podcast ini. Sekali lagi juga buat teman-teman kalian juga kalian yang mau masuk ke dalam, ada beberapa orang juga nanya gimana sih caranya untuk masuk jadi tamu di Nadir Podcast. Langsung aja DM kita di IG kita, kalau nggak langsung masuk di bawah ini juga. Dan jangan lupa untuk terus like, comment, share, and subscribe. Yang lain loncengnya, notifikasinya biar kalian dapat langsung episode Nadir Podcast yang terbarunya. Sekali lagi terima kasih dari saya Elektronik, dan terima kasih juga buat Dewa, juga buat tim Nadir Podcast, Dodi dan kalian semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Nadir Podcast berikutnya. Bye.